Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Jadumoto, Jaduman Otomotif. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe, kemudian nyalakan lonceng agar mendapat notifikasi saat kita mengupload video terbaru. Di video kali ini kita bakal bahas basic otomotif lagi, meneruskan video kemarin yaitu tentang pengetahuan alat ukur. Untuk yang video kali ini alat ukur yang kita bahas adalah mikrometer. Karena videonya agak panjang, langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar lagi alat ukur, khususnya alat ukur mikrometer. Di sini kita punya mikrometer outside dengan ukuran terkecil 25 mm dan terbesarnya 50 mm. Alat ini punya banyak sekali varian ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan. Itu ada yang 0 sampai 25, ada yang 25 sampai 50 seperti yang kita pegang, ada yang 50 sampai 75, bahkan ada yang 75 sampai 100. Nah, untuk contoh pada kali ini kita pakai yang 25 sampai 50 mm. Sebelum ke pembahasan lebih lanjut, ada baiknya kita kenalan dulu ya dengan alat yang satu ini. Ya mungkin dari kalian sudah banyak yang tahu bagian-bagian dari alat ini karena memang sudah familiar ya. Nah, di bengkel ini juga cukup sering dipakai seperti yang jangka sorong kemarin atau skate mat. Jadi yang pertama, pada alat ini bagiannya enggak yang pertama juga sih, maksudnya yang dari yang paling luar ya, dari yang paling pinggir, paling gampang biar urut, biar nggak bingung. Ini ada anvil yang di sini, yang paling ujung ini ya. Kemudian yang bisa diputar ini, menonjol ini ketika kita putar yang bagian sini, ini disebut spindle. Terus di sini ada lock, di sini yang ada garis banyak sama angka 25, 30, 35. Ini namanya skala utama. Kemudian yang kita putar tadi, yang bagian ini, yang ada angkanya, angka-angka juga dari 0, 5, 10 dan seterusnya, itu namanya skala Nonius. Kemudian ini bagian ini adalah sleeve. Kemudian yang bagian ini yang kita buat pegangan yang agak kasar ini ya, ini timbel. Kemudian yang bagian pinggir paling ujung ya, ini juga bisa dipakai untuk putar, tapi nanti ada fungsinya sendiri. Ini namanya ratchet. Kemudian yang tidak kalah penting, ini bagian utama framenya, jadi dia yang menjadi tumpuan ya atau pegangan dari semua benda atau alat yang ada di sini tadi. Jadi menjadi satu kesatuan sehingga bisa kita sebut alat ini sebagai mikrometer. Kemudian untuk selanjutnya, kalau tadi teman-teman perhatiin di dalam kotak ini ada bagian lain atau alat tambahan ya, bisa kita sebut begitu, alat tambahan. Yang ini adalah calibration rod atau bisa disebut batang kalibrasi ya, karena fungsinya nanti untuk membantu kita ketika akan mengkalibrasi mikrometer. Ini sesuai mikrometer yang kita pakai ya, jadi 25 mm. Kemudian di sini satu lagi juga masih ada alat tambahan lagi ya.
Ini biasa kita sebut kunci kalibrasi ya, atau calibration wrench, karena fungsinya ketika kita kalibrasi nanti mungkin memerlukan sedikit menggeser atau memutar antara sleeve ataupun bagian yang ada pada ratchet. Kalau tadi kita sudah kenalan dengan bagian-bagiannya atau nama-nama dari bagian mikrometer, sekarang perlu tahu juga fungsi-fungsi dari bagian-bagian tersebut, karena akan berhubungan dengan nanti kita saat menggunakan alat ini. Contoh ya, yang paling gampang dulu ya, tadi anvil ini mirip dengan spindle yang ada di sini, cuma dia tetap, dia nggak bisa geser, dia nggak bisa pindah, tidak seperti yang ini tadi ya. Oke, kemudian lanjut saja ke yang spindle. Spindle di sini dia bisa bergeser atau berputar searah atau mungkin sejajar ya dengan putaran yang kita lakukan pada timbel. Kemudian di sini ada frame yang sudah jelas fungsinya sebagai pegangan ya. Kemudian tadi ada juga yang namanya sleeve yang ada di sini, poros yang tetap ini ya, bukan yang di sini, tapi yang ini yang ada skala utamanya. Jadi sleeve ini bentuknya kayak tabung, dia memang fungsi utamanya untuk meletakkan skala utama sehingga tidak menyusahkan kita ketika akan membaca hasil ukur. Kemudian di belakang, geser ke belakang, ini ada timbel. Sini tabung yang ada di luarnya sleeve, dimana timbel ini selain untuk poros putarnya untuk menggerakkan spindle yang ada di sini, dia juga berfungsi untuk meletakkan skala nonius atau skala putar ya, untuk menambah ketelitian kita saat mengukur menjadi nilai belakang ya, atau komanya ya nanti. Kemudian setelah ada timbel, di sini juga ada ratchet knob, berfungsi sebagai penggerak timbel. Jadi meski kita bisa menggerakkan timbel ini dengan memutar bagian sini, ada kalanya kita perlu pergerakan kecil yang untuk membantu tingkat kepresisian kita ketika mengukur suatu benda. Misal sudah mepet, bisa kita tambahi beberapa klik. Biasanya saya pakai 2 atau sampai 3 klik ya, nggak usah terlalu banyak, karena kalau kita putar bagian timbel itu bisa memungkinkan kita merubah bentuk atau mungkin merusak ya, bahkan merusak bagian ini, bagian anvil ini tadi atau spindle ini tadi, atau bahkan benda yang kita ukur. Lanjut lagi, di sini ada tombol lock atau tuas lock ya, tuas lock. Fungsinya sudah sangat jelas ya, sesuai namanya, untuk mengunci posisi ukur kita. Misal udah segini ya, udah segini kita lock. Oke, tinggal kita baca hasil ukurnya. Kemudian tadi ada skala utama. Skala utama ini garis dan juga angka-angka yang dijadikan acuan untuk kita mengukur. Jadi ini satuannya ya, jadi 25 mm, koma berapa, atau ini 25 mm pas gitu. Kemudian tadi ada juga komponen tambahan yang sudah sedikit saya jelaskan juga fungsinya, seperti ini tadi, batang kalibrasi ataupun bisa disebut calibration rod. Ini untuk kalibrasi ya, nanti untuk mengkalibrasi alat kita seperti ini kurang lebihnya posisi kalibrasi. Jadi ukuran dari calibration rod ini itu banyak ya, sesuai mikrometer yang kita gunakan. Contoh pada kali ini kita pakai yang 25
sampai 50 mm. Jadi calibration rod-nya juga memakai ukuran 25 mm. Bisa dilihat di sini ada angka kecil, itu menunjukkan angka 25 mm. Kemudian ada lagi satu alat yang tak kalah penting ya. Nah, ini bentuknya seperti apa ya? Seperti kuda-kudaan ya yang ada di reok ya. Ini fungsinya sebagai kunci ya, kunci untuk nanti kita bisa memutar bagian sleeve yang ada di sini. Ini kan ada lubang kecil ya, ada lubang kecil. Nah, itu ketika kita pasang alat seperti ini, fungsinya ketika kalibrasi ya nanti ya, tidak untuk diputar di sembarang tempat atau mungkin saat ngukur, itu enggak ya. Pada saat kalibrasi mungkin perlu digeser angkanya, mungkin terlalu turun atau terlalu naik untuk meluruskan. Jadi itu fungsi dari wrench atau kunci kalibrasi ya, penyetel istilahnya. Oh ya, ada satu lagi titik ya yang di sebelah sini, lubang kecil. Ini disesuaikan nanti perlu putaran kecil atau perlu putaran besar. Nanti bisa saya kasih contoh waktu kita melakukan kalibrasi. Selanjutnya, setelah tahu semua fungsi, semua bagian dari micrometer, kita akan melanjutkan ke step yang selanjutnya ya, yaitu kalibrasi. Ini bisa dibilang penting pada saat kita akan menggunakan sebuah micrometer, karena kalau tidak kita kalibrasi, nanti takutnya hasil ukur yang kita baca dari alat ukur ini akan berbeda pada benda ukur yang sesungguhnya. Misal ada selisih 0,01, 0,02, itu sangat berpengaruh ketika kita melakukan pengukuran, apalagi kalau kita melakukan penggantian part, khususnya pada dunia otomotif. Jadi yang pertama harus kita lakukan, kita ambil calibration rod ya, pastikan bersih ya, pastikan bahwa nggak ada benda-benda asing yang nempel supaya tidak mengganggu proses kalibrasi. Bagian spindle-nya juga dibersihkan, bagian anvilnya juga dibersihkan. Kemudian langsung saja kita putar, kita dekatkan. Tapi perlu diingat, ketika kita memutar bagian timbel di sini, bagian sini ya, jangan terlalu bersemangat. Jangan terlalu bersemangat ini dalam artian kita putar kencang sampai mepet, sampai agak memaksa ya, karena benda ini walaupun terlihat solid, kita tidak tahu dia berubah bentuk seberapa, atau mungkin melengkung gitu ya, atau mungkin di bagian sininya atau bagian sininya, atau bahkan di bagian calibration rod ini. Jadi perlahan saja, nggak usah terburu-buru, kita putar sampai menyentuh seperti ini, menyentuh set. Nah, dia ketika kita lepas, calibration rod ini tidak terjatuh. Itu bisa dibilang kita sudah berhasil memposisikan dia dengan baik tanpa memaksa ya. Jadi cukup set gitu aja. Kemudian untuk memastikan ini benar-benar tekanannya pas, kita tambahkan beberapa klik dari putaran pada ratchet. Misalnya 3 klik ya. Bisa didengarkan suaranya seperti ini. Ya, udah cukup 3 klik ya, itu tadi.
Kemudian tinggal kita lock posisi mikrometer ini untuk kita kalibrasi lebih lanjut. Bisa kita lihat garis lurus yang ada di sini, horizontal ya, yang ada di sleeve itu tidak lurus dengan garis yang ada pada skala Nonius, garis 0 ya yang saya maksud, atau angka 0. Jadi kita bisa gunakan kunci ini tadi untuk memutar. Nah, di sini ada dua pilihan, bisa memutar bagian belakang atau pada ratchet, atau juga pada bagian sleeve ini. Yang belakang tadi ya, lubang kecil tadi ya, seperti ini. Nah, tergantung sesuai kebutuhan. Nah, kalau yang di sleeve ini putarannya agak berat ya, kalau yang di ratchet ini agak ringan, lebih ringan. Jadi karena ini cuma butuh sedikit, kita gunakan yang ada pada ratchet seperti ini contohnya. Ini kita kaitkan dulu lubangnya, kita lihat angka 0 nya, kita putar perlahan, sampai benar-benar lurus seperti ini. Oke, lurus. Kita buka, kita kendorkan lagi untuk membebaskan calibration rod. Setelah kita selesai melakukan kalibrasi, kita bisa langsung melakukan pengukuran pada benda ukur. Nah, sebagai contoh, pada kali ini saya akan mencoba mengukur charger HP ini ya, ketebalannya mencapai berapa. Karena ini pakai 25, kalau kita ukur seperti ini mungkin terlalu kecil ya. Jadi kita ambil sisi lebarnya biar angkanya juga lumayan buat kita belajar membaca. Nah, seperti yang kita lakukan pada kalibrasi tadi, bisa kita posisikan di tempat yang paling lurus ya, paling lurus, jangan miring. Kemudian kita putar perlahan sampai bendanya tergigit atau menempel sempurna ya, terjepit seperti itu. Nah, setelah dirasa tertempel cukup rapat, kita bisa memutar area ratchet ya. Kita putar bagian ratchet seperti ini, di area sini kita putar 3 klik misal 3, kemudian kita lock. Setelah itu kita bisa membaca hasil dari pengukuran kita hari ini. Nah, seperti ini ya, lurus, ini lurus. Nah, bisa kita lihat angka pada skala utama terlebih dahulu. Itu ada angka yang terakhir terlihat adalah angka 35 ya. Ini angka 35. Kemudian garis kecil-kecil di setelahnya angka 35 yang bagian atas itu mewakili angka 1 mm. Kalau garis yang ada di bawah itu mewakili 0,5 mm ya. Kita bisa perhatikan, kita hitung saja ke kanan dari garis angka 35 itu ada 3 garis yang ada di atas dan juga 4 garis yang ada di bawah. Artinya
kita bisa ambil nominal utama yang dari awal, dari skala utama kita, itu yang dari garis yang di bawah ini, garis terakhir yang dari bawah ya. Jadi 35 ditambah 3 ditambah setengah, jadi hasilnya 38,5 mm. Nah, tidak berhenti dah sampai di situ ya, karena kita harus melihat juga angka ataupun garis yang ada pada skala Nonius. Ya, di sini kebetulan lurus ya, lurus dengan garis keberapa ini? Oke, coba kita lihat. Ya, bisa kita lihat yang di bawah adalah angka 45, di atasnya angka 0 ya. Kita mengikuti angka yang dari bawah, kita hitung berapa garis sampai skala Nonius itu lurus dengan garis horizontal yang ada pada skala utama. Itu bisa kita lihat 1, 2, dan 3 ya, ada 3 garis ya. Jadi bisa kita jumlahkan hasil pengukuran kita yang awal tadi 38,5 mm ditambah 0,48 mm. Jadi hasilnya 38 mm, 98 mm. Mungkin seperti itu kurang lebih pembahasan kita tentang mikrometer. Jika memang videonya bermanfaat silahkan di like, kemudian kalau ada yang kurang jelas silahkan ditinggalkan di kolom komentar, atau bisa juga di share ke teman-teman jika memang videonya berguna. Terima kasih telah menyaksikan video kami.